selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat pada pagi hari ini, saya Indah Alex akan menemani Anda di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Untuk itu pastikan Anda jangan beranjak kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Keinginan pihak kepolisian untuk mengungkap tabir kecelakaan maut yang melibatkan Aki J sepertinya akan mendekati kenyataan. Jika tak ada aral melintang, Aki J akan melakukan medical check-up di rumah sakit tempat ia dirawat dulu. Momen inilah yang akan dimanfaatkan oleh pihak penyidik untuk memastikan kondisi kesehatan Aki J yang sesungguhnya. Jika dari hasil pemeriksaan nanti Aki J dinyatakan telah sehat, polisi tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu untuk segera melakukan penyidikan terhadap bocah berusia 13 tahun itu. Akankah Aki J siap bertemu dengan penyidik untuk menjelaskan kronologis mengenai peristiwa kecelakaan maut itu? Sepertinya kali ini Aki J akan sulit mengelak untuk tidak bertemu dengan penyidik. Pasalnya dalam pemeriksaan kesehatannya hari ini, polisi akan mendampingi Aki J di rumah sakit. Aki J sesuai dengan pemberitahuan yang disampaikan oleh orang tuanya, tanggal 9 nanti akan melakukan pemeriksaan kesehatan di RSPI. Kemudian penyidik ikut mendampingi nanti pada waktu pemeriksaan, sekaligus konsultasi dengan pihak dokter, dengan pihak keluarganya juga dalam kaitan kesehatan Aki J. Kita harapkan mudah-mudahan tanggal 9 itu hasil pemeriksaan Aki J sehat psikis dan fisik ya, untuk bisa dilakukan pemeriksaan berita acara dimanapun, baik di rumah sakit, di rumah atau di kantor polisi ya, tentunya dengan memperhatikan undang-undang perlindungan anak ya, supaya Aki J juga tidak merasa tertekan dalam hal pemeriksaan. Kita lihat hasil keterangan dokter nanti ya, nanti keterangannya membuat acuan bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaannya kapan. Dalam undang-undang perlindungan anak ya, sebaiknya didampingi orang tua, lawyernya, mungkin juga pemerhati anak, psikolog. Kita juga mendatangkan Bapas ya, kemudian penyidiknya juga tidak berpakaian seragam, ada polwannya juga. Jadi pemeriksaan dibuat seenak mungkin. Bukan perkara mudah untuk bisa menemukan titik terang mengenai penyebab kecelakaan tragis di ruas jalan tol Jagorawi beberapa waktu lalu itu. Kondisi kejiwaan Aki J yang belum akil balik menjadi penyebab mengapa persoalan ini belum juga dipecahkan. Mengulurnya persoalan hukum terhadap Aki J ini, menurut Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak, ternyata justru membawa efek buruk bagi Aki J. Nah, kalau diulur-ulur dalam proses pemeriksaan itu kasihan juga anak ini. Komnas Perlindungan Anak sebagai lembaga yang memberikan perlindungan pada anak tidak sepakat diulur-ulur ini. Kalau memang harus diperiksa, oke, kita periksa, berikan aja, karena saya tahu bahwa polisi pasti profesional akan memeriksa itu. Tahu apa yang akan dia lakukan, etika apa akan dilakukan, persyaratan apa supaya dia tidak melanggar hak anak itu. Saya kira sudah disiapkan oleh Polri gitu kan. Oleh karena itu saya kira wajib hukumnya memang seorang anak yang berhadapan dengan hukum, apalagi disangkakan dengan pasal 310 ancamannya 6 tahun, itu artinya wajib hukumnya diminta atau tidak diminta, polisi itu mempersilahkan orang tua, kedua orang tua, wali atau penasihat, bahkan bila perlu ada psikolog kalau memang dibutuhkan, itu ikut mendampingi. Sejak Aki J menjalani perawatan di rumah, nampaknya membuat sang ayah bisa kembali menekuni profesinya sebagai musisi. Sejumlah kegiatan yang sempat terbengkalai, kabarnya kembali direngkuh oleh Ahmad Dhani. Namun kegelisahan justru mendera para keluarga korban kecelakaan yang kabarnya mulai mencium gelagat tak mengenakan pada diri Ahmad Dhani selaku penanggung jawab penuh. Sejumlah keluarga korban mulai mempertanyakan soal janji Dhani yang pernah disampaikan pada keluarga korban kecelakaan. Saat itu Ahmad Dhani berjanji menanggung biaya hidup serta sekolah anak-anak korban kecelakaan yang kehilangan orang tuanya. Yang mengejutkan adalah soal pengakuan salah satu keluarga korban kecelakaan tentang surat pernyataan dirinya yang tidak akan menuntut putra bungsu Ahmad Dhani tersebut ke jalur hukum. Apa kata Ahmad Dhani soal desakan keluarga korban ini? Benarkah ia bisa digugat secara hukum jika melanggar perjanjian itu? Tolong tepati janjinya yang Mas Dhani pernah katakan ke keluarga saya.
Mas Dhani mau nanggung biaya hidup anak-anak saya dan sekolahnya juga. Tolong tepati itu aja Mas, kayak saya udah menepati janji saya tidak akan menuntut. Tapi Mas Dhani begini udah mengecewakan saya. Ya mudah-mudahan yang saya lihat lain dengan kenyataannya. Mas Dhani mau tanggung jawab. Perkembangannya dari malam itu manajemen Ahmad Dhani datang ke saya, cuman selembarin doang saya terima dan sampai sekarang belum ada kejelasannya. Saya udah sering SMS tapi dari pihak Dhani cuman ngomong tunggu dulu ibu ya, dia cuman ngomong begitu doang. Kebetulan ke Mas Edo juga ke manajemennya. Saya SMS-in, saya sering tanya, dia cuma jawabnya sabar dulu ya ibu, dia ngomongnya begitu. Batas waktunya sih sampai 2 tahun ya, karena saya sudah menyelesaikan biaya pendidikan kepada mereka yang menjadi korban tragedi tersebut, yang menjadi yatim piatu itu sampai 2 tahun ke depan udah saya selesaikan semua pembiayaan pendidikan. Tinggal 2 tahun lagi mudah-mudahan yayasannya terbentuk sehingga mereka udah nggak perlu khawatir lagi. Kalau misalnya dia ingkar terhadap janjinya bisa dilakukan gugatan massal terhadap itu bisa dilakukan, karena itu kan sudah diumumkan kepada publik seolah-olah sudah beres semua. Saya kira bisa dilakukan. Artinya menagih janji, karena itu bisa saja tipu muslihat, itu bisa saja janji palsu gitu kan. Itu bisa, saya kira bisa dilakukan gugatan perdata maupun pidana. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, walaupun terjadi suatu kesepakatan damai yang dituangkan dalam suatu surat pernyataan yang dibuat oleh keluarga korban, itu tidak menghilangkan unsur pidana dari kejadian atau peristiwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh AKJ tersebut. Nah, suatu perjanjian yang dibuat itu hanya bersifat unsur yang meringankan dalam majelis hakim pada saat membuat suatu putusan. Peristiwa yang menimpa AKJ ternyata tak melulu menyakitkan bagi AKJ. Setidaknya, momen bersama kedua orang tuanya selama di rumah sakit hampir 2 pekan itu membuat AKJ berharap kiranya sang ayah serta bundanya dapat rujuk dan menyambung tali cinta yang sudah terkoyak di antara keduanya. Sementara AKJ tengah berjuang untuk bisa lepas dari beban ini, kakak tertua AKJ justru dikabarkan tengah menjalin kasih dengan artis cantik Pevita Pierce. Foto-foto mesra mereka beredar luas di dunia maya. Benarkah Al dan Pevita telah resmi menjalin kasih? Kepada Dul langsung bahwa itu nggak mungkin. Jadi Dul harus bisa siap menerima kenyataan bahwa ayah dan bundanya tidak bersama lagi ya. Tapi dia juga harus bersyukur karena kedua orang tuanya masih ada dan dia masih bisa lihat dan dia masih bisa peluk. Bagaimana dia berserah diri menerima bahwa bundanya dan ayahnya sudah berpisah dan tidak akan bersatu lagi.